berada pada situasi yang sebenarnya akan semakin krusial untuk benar-benar mempertanyakan dirinya bisa terus atau tidak. Itu yang dimaksud. Enggak ngerti maksudnya, Lubis. Itu yang dimaksud. Kursus dulu kamu, kursus dulu. Nah, teman sekalian, sebelum saya memperkenalkan teman kita Bapak Ibrahim Ghaffar dari Malaysia dan teman kita yang lain dari Malaysia juga yang menerjemahkan puisi beliau ke dalam bahasa Mandarin, Mbak Dr. Chiu. Nah, sebelum itu kita hitung dulu. Tadi kan beliau sudah mengajak bahwa ini kita akan melakukan pergerakan semampu-mampu kita untuk menolak kenaikan BBM. Oke. Yang harus kita hitung pada malam hari ini ada dua hal. Yang pertama, siapakah saja komponen-komponen, apa saja komponen-komponen yang kira-kira bisa melakukan hal yang sama meskipun dari berbagai sudut yang berbeda. Nah, itu apa saja kira-kira. Nomor dua, dalam bentuk apa gerakan atau mungkin cukup indikator dari yang tadi saya sebut ini memang sudah krusial. Tadi beliau mengatakan beda 2 tahun yang lalu BBM naik dengan sekarang ini beda. Itu nanti harus kita temukan indikator sosialnya, mungkin juga psikososialnya, mungkin juga kulturalnya. Tapi pertanyaan pertama adalah komponen apa saja yang bisa melakukan hal itu? Coba kita hitung dalam kehidupan bernegara itu ada apa saja. Siapakah yang seharusnya nomor satu mengkritisi rencana kenaikan BBM dalam sebuah sistem bernegara? DPR. Maka hitunglah malam hari ini DPR kira-kira bagaimana sikapnya. Belakangan daripada KPK. KPK ini kapan kapokmu kan? Oke, parlemen. Parlemen kan tidak satu wajah. Parlemen kan ada bermacam-macam segmen. Ada parlemen yang itu kan berlapis-lapis. Ada malaikatnya, ada iblisnya, setannya, jinnya, segala macam. Dan bisa jadi ada persambungan sindikasial di antara mereka. Apalagi nanti ada persambungan yang sifatnya subversi. Ada mafia beras, ada segala macam. Sehingga lebih complicated lagi sebenarnya. Nah, maka beliau harus menemukan di tengah multi connect sindikat-sindikat itu potensi-potensi yang memungkinkan untuk bisa melakukan hal yang sama meskipun tidak dalam kerjasama yang formal. Misalnya parlemen itu kalau bukan wakil rakyat ya sudahlah, wakil partai, wakil parpol. Nah kan Anda bisa sekarang agak analisis kira-kira parpol mana sih yang kira-kira cenderung setuju BBM naik dan kira-kira parpol mana yang kurang cenderung setuju BBM naik. bukan PKS. Kuning sama biru. Apa itu kuning sama biru? Golkar. Kalau biru itu Demokrat. Oh ya salah Pak, jangan biru, biru itu langit ya. Oke. Tapi harus partai yang skala prioritasnya nomor satu adalah partai yang kira-kira sekarang paling online dan paling kuat untuk bisa melakukan kontribusi yang sama dengan Anda. Jadi kalau Anda tidak ke DPR karena wakil Anda sudah tidak setia kepada ketuanya, Anda ini kan ketuanya, mereka wakilnya kan gitu. Kan begitu kan? Ya, betul. Yo apa wakil gaji ini saono gawe ketua nih gombal kabeh nih ketuanya ya Allah dapuran nih kayak gini kok ketua ya. Sementara wakilnya bawa laptop bawa tas mengkilat raimu gitu ya. Gak bisa ketua itu ya opo ya. Tuhan ini juga mengizinkan loh gini ini terjadi itu loh. Saya tuh ya aneh juga kadang-kadang sama Tuhan kok ya tega-teganya sampean itu. Wong ketuanya gendo-gendo gini
Wakilnya kaya raya ndak karu-karuan, studi banding aja kemana-mana. Oh ala Gusti Pangeran, makanya iblis itu sekarang yang paling marah kepada umat manusia di muka bumi. Karena iblis sudah mengatakan kepada saya mulai hari ini saya akan melakukan sejumlah hal yang radikal di muka bumi dan saya akan bekerja sama dengan malaikat Israel. Karena Israel ini dulu yang diperintah Tuhan untuk mengambil tanah liat di bumi untuk dibikin manusia. Nanti saya akan jelaskan filosofi dan segala macamnya, tapi pokoknya kerjasama sama Israel karena Israel ini juga jengkel. Sudah sangat jengkel nih sama sejumlah manusia di Indonesia. Gitu. Karena iblis mengatakan ini BBM naik, pejabat korup, orang bentrok, orang korupsi, orang tidak punya nurani, yang disalahin saya, Cak, katanya iblis. Saya ini salah apa, kata iblis. Itu yang kepelacuran, yang skandal-skandal itu ngaceng-ngacengnya dewe aku yang bicara mau apa kan itu. Iblis itu tidak punya nafsu seks, sehingga tidak mungkin iblis ini mengajarkan nafsu seks kepada manusia. Iku tekmu dewe, gentalomu dewe, gendomu dewe. Kok iblis yang disalahkan? Asal ada orang maksiat, itu dipengaruhi iblis. Iblis marah besar sekarang. Asal ada orang mencuri, korupsi, katanya iblis yang salah. Saya itu salah apa, kata iblis? Mereka itu enggak saya apa-apa, itu nyolong dewe. Kata iblis begitu sama saya, terus tak lulus. Sabar dek. Tenang. Terus iblis, saya akan buktikan. Dulu ketika Habil dibunuh oleh Qabil, mana pengaruh saya? Tidak ada. Apa potensiku untuk mempengaruhi Habil sehingga membunuh Qabil? Qabil sehingga membunuh Habil? Tidak ada. Itu karena dia cemburu melihat kakaknya dikasih istri yang cantik oleh Adam, sementara istri dia kalah cantik dari kakak. Itu cemburunya sendiri, dengkinya sendiri. Saya disalahkan, kata iblis. Tidak terima saya. Dan sejak pembunuhan itu terjadi, maka gen manusia yang berkembang pada anak turunnya yang ke-1000, ke-2000, ke-3000 langsung sudah dirasuki oleh butir-butir dengki, iri, dan hasad di dalam darah manusia. Dulu Gendeng Pamungkas bilang pemuja iblis harusnya ngomong kayak saya ini. Jadi gak boleh, kata gak salah ya sih dia mau cak nun nih, kayak bener-bener kan ya. Nggak apa-apa nih, aku nggak ada masalah. Makanya kata iblis, saya dulu disuruh sujud kepada Adam dan saya bilang no. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Kata Tuhan, Anda tidak tahu kan jawabannya? Iblis menjawab, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta tolong, kepada yang lain aku tidak mau sujud. Itu jawaban iblis, tapi sengaja sama Tuhan tidak ditulis di Quran. Yang jelas Golkar bubar dong. Terus iblis mengatakan, ya Allah, kasih aku waktu sejenak saja. Terus Allah menulis, itu yang ditulis di Al-Quran. Oke, iblis, aku kasih tangguh sebentar. Tangguh untuk apa? Itu yang tahu adalah Allah sama iblis saja. Dan ternyata sekaranglah saatnya. Tangguh yang dimaksud iblis adalah, kasih aku waktu, saya akan buktikan bahwa manusia sama sekali tidak pantas disembah.